Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman online. Saya Apoteker Yanti. Kali ini saya ingin berbagi info materi edukasi tentang diabetes mellitus. Apa diabetes mellitus itu? Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit di mana kondisi seseorang dengan beberapa gejala akibat terjadi peningkatan kadar gula darah atau glukosa darah, akibat terjadi penurunan sekresi atau penurunan keluarnya insulin yang dilatar belakangi oleh resistensi insulin. Kemudian bagaimana cara kita tahu bahwa apakah kita menderita diabetes, apakah kita ada gejala-gejala diabetes? Gejala utamanya ada 3. Yang pertama adalah sering merasa haus. Karena sering merasa haus, kita mengkonsumsi air, akhirnya sering ke belakang, buang air kecil, ya. Jadi sering kencing, kemudian cepat sekali merasa lapar. Itu ciri-ciri utama atau gejala-gejala utama penderita diabetes. Gejala lainnya antara lain misalnya penglihatan kabur, mudah sekali merasa lelah. Kemudian karena mudah sekali merasa lelah, akhirnya mudah ngantuk, ya, mudah ngantuk. Jika ada luka, itu lama sekali sembuhnya, ya, sulit sekali sembuhnya, bahkan mungkin bisa terjadi keparahan jika kadar gulanya ternyata sangat tinggi di dalam darah. Kemudian adanya penurunan berat badan yang tidak tahu penyebabnya dengan jelas. Jadi tiba-tiba saja kondisi badan menurun. Kemudian bisa juga terjadi kesemutan baik di tangan, di kaki. Itu biasanya karena sudah menyerang atau adanya gangguan di persarapan. Kemudian kalau untuk wanita, sering terasa gatal di daerah kemaluan wanita. Dan kapan seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus? Orang disebut sebagai penderita diabetes mellitus adalah ketika dilakukan pengukuran kadar glukosa darah dan menunjukkan kadar gula sewaktu itu melebihi angka 200 mg per desiliter. Bagaimana mengukurnya? Bisa menggunakan alat ukur yang bisa dibeli di apotik atau di toko-toko alat kesehatan, atau bisa juga dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Untuk pemeriksaan kadar gula darah biasanya ada 3 indikatornya: gula darah sewaktu, gula darah saat berpuasa, dan gula darah ketika 2 jam setelah berbuka puasa. Cara mudah adalah dilakukannya pengukuran gula darah sewaktu. Jika pengukuran menunjukkan angka di atas 200 mg per desiliter, diharapkan segera untuk menghubungi atau mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk di materi dagu sibu. Ya, dagu sibu kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Materi ini adalah tentang bagaimana cara yang benar untuk kita mendapatkan obat, kemudian setelah didapatkan menyimpan obat tersebut, menggunakannya, dan membuangnya seperti apa. Ya, pertama adalah atau dapatkan. Obat-obat diabetes termasuk golongan obat keras. Daftar G ditandai dengan logo
lingkaran dengan ada huruf K. Tentang penggolongan obat sudah ada ya, sudah pernah saya upload videonya. Apa itu penggolongan obat? Bagaimana cara mendapatkan obat-obat dengan golongan tertentu sudah ada. Silahkan teman-teman online cek video saya ya yang sebelumnya. Jadi, obat-obat diabetes karena termasuk golongan obat keras, untuk mendapatkannya harus dengan menggunakan resep dokter. Dan resep dokter tersebut hanya bisa diperoleh atau ditebus di sarana kefarmasian resmi seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Setelah mendapatkan obat, bagaimana menggunakan obat yang tepat? Gunakan obat-obat diabetes secara teratur sesuai dengan petunjuk dan saran dari petugas kesehatan, dokter atau apoteker. Penggunaan obat dilakukan pada durasi waktu yang kurang lebih sama. Contohnya, petunjuk penggunaan obat 2 kali sehari. Artinya, jarak minum antara obat yang pertama kurang lebih 12 jam dengan yang kedua. Jika minum obat 1 kali sehari, jika pada hari pertama diminum jam 7 pagi, maka untuk hari berikutnya sebaiknya juga diminum kurang lebih jam 7 pagi. Ya. Pada umumnya obat-obat diabetes diminum saat makan atau bersamaan ketika makan, bersamaan dengan makanan ya, di tengah-tengah makan. Artinya obat diminum di sela-sela saat kita makan besar atau sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dokter ya. Ada juga yang diminum sebelum makan dan sesudah makan. Jangan menggunakan berbagai macam obat diabetes yang tidak dianjurkan oleh petugas kesehatan, yang tidak dianjurkan oleh dokter atau apoteker. Terlebih lagi jika kita menggunakan obat-obat atas dasar informasi dari tetangga, informasi dari keluarga, informasi dari teman-teman. Jadi jangan menggunakan obat-obat karena informasi atau anjuran dari lingkungan sekitar. Karena obat yang satu belum tentu cocok dengan obat yang kita minum ya. Obat yang diminum orang lain belum tentu cocok dengan obat yang kita minum. Untuk itu, hubungilah apoteker, hubungilah dokter, hubungilah petugas kesehatan. Apalagi jika terjadi efek samping akibat pemakaian obat-obat. Sekarang C ya, atau simpan. Bagaimana caranya menyimpan obat golongan diabetes atau obat-obat lainnya? Obat-obat disimpan dengan benar sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang ada di label kemasan masing-masing obat, atau bisa bertanya atau mencari informasi kepada apoteker. Jadi, obat-obat sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk ya, bisa di dalam kotak obat, jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian disimpan pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jika tidak ada kotak P3K ya kita bisa simpan di tempat toples yang tertutup rapat, disimpan di lemari lumayan tinggi ya. Jadi anak-anak tidak bisa menjangkau. Kemudian diletakkan di tempat yang mempunyai aliran udara yang bagus, yang lancar. Apalagi jika ruangan tersebut akan lebih baik jika dilengkapi dengan air conditioner ya, ada AC. Itu jauh lebih baik. Kemudian yang perlu diperhatikan, etiket atau label obat jangan dibuang ya. Etiket, petunjuk pemakaian serta label obat jangan dibuang.
Kemudian terutama yang ada catatan atau keterangan tanggal masa expired date atau masa kadaluarsa obat. Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membuang obat-obat yang sudah tidak terpakai, yang sudah rusak, ataupun yang sudah mencapai masa kadaluarsanya. Bagaimana cara membuang obat? Pertama adalah jika obat dalam keadaan strip atau dalam bentuk kemasan strip, maka pisahkan dulu obatnya dari kemasannya, dari stripnya. Jadi dibuka dulu, dipisahkan tablet-tabletnya, kapsulnya. Kemudian kapsul atau tablet atau obat-obat yang sudah dipisahkan dari kemasan intinya dihaluskan, ditumbuk atau dibubuk, dipuyer sampai hancur. Kemudian dikumpulkan dan diencerkan dengan air atau pasir atau tanah. Kemudian bisa dibuang. Bagaimana dengan sediaan sirup? Untuk sediaan sirup, kumpulkan cairannya atau isi obatnya dalam botol air mineral, kemudian diencerkan dengan air dan bisa dibuang seperti membuang limbah. Lalu bagaimana dengan kemasan? Kemasannya mudah, tinggal digunting, dibuang di tempat sampah. Oke, sampai di sini dulu materi edukasi kita tentang dagu sibu, obat-obat diabetes mellitus. Jika ada pertanyaan, komentar, atau saran, bahkan kritik, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Ingin materi apa untuk selanjutnya? Tolong saya dibantu supaya saya bisa memberikan informasi lebih banyak tentang apapun yang ingin kalian ketahui. Jangan lupa, jika Anda menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, notifikasi sehingga kalian bisa tahu ketika saya mengupload video baru. Oke, sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Salam untuk seluruh apoteker di Indonesia. Apoteker selalu jaya, jaya, dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.